Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sri Ayu Panenangan dengan NIM G111230028 dari Prodi Sistem Informasi kelas pagi A. Tujuan saya membuat video ini untuk melengkapi tugas UAS mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan, di mana di sini saya akan membuat langkah-langkah perhitungan metode suara kopras dari jurnal yang berjudul Penerapan Metode Suara Kopras untuk Rekomendasi Pemilihan Jurusan Mahasiswa Baru di Universitas Semarang. Untuk perhitungan kopras, di sini saya sudah memiliki 4 responden ahli atau pakar, di mana ada 3 dosen dan 1 guru, di mana masing-masing responden ahli atau pakar ini mengurutkan kriteria dari yang paling penting hingga yang paling tidak penting. Setelah itu, masing-masing ahli atau pakar menentukan nilai komparatif antara 0,00 sama penting, dan yang terakhir itu 0,40 jauh lebih kurang penting. Untuk kriterianya sendiri, di sini saya memiliki 5 kriteria yang jenisnya ada 4 benefit dan 1 cost. Langsung saja masuk ke langkah-langkahnya, yaitu yang pertama, pengurutan kriteria dan penentuan nilai komparatif. Untuk urutan kriteria sendiri itu diambil dari sini. Untuk pakar yang pertama, kriteria yang paling penting itu ada C5, dan yang paling tidak penting itu ada di C3. Untuk yang pakar kedua, kriteria yang paling penting itu ada di C2, sedangkan yang paling tidak penting ada di C3. Untuk pakar ketiga, C5 itu di urutan yang paling penting, sedangkan C3 itu paling tidak penting. Untuk pakar keempat sendiri, C5 sebagai urutan paling penting, dan C2 itu urutan paling terakhir, di mana kriteria tersebut merupakan kriteria yang paling tidak penting. Untuk pakar pertama, urutan kriterianya itu C5, C1, C4, C2, dan C3. Untuk nilai komparatif sendiri, yang berada di urutan pertama itu karena tidak memiliki perbandingan, maka tidak diisi atau sama saja dengan 0. Untuk C2 sendiri untuk C2 atau urutan yang kedua itu 0,10, terus 0,20, terus 0,30, 0,40. Untuk nilai komparatif ini sebelumnya ini C2, ini C3, ini C4, dan ini C5. C5 ini sama saja C1, dan C3 ini sama saja dengan C5. Cuman ini adalah urutan dari yang paling penting hingga paling tidak penting menurut pakar pertama. C2 kosong, 0,0, 0,10, 0,10, 0,10. Pakar 3 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,10, 0,10. Pakar 4 0,10, 0,020, 0,10, 0,00, 0,20. Selanjutnya itu menentukan nilai koefiensi. Maaf, ini saya hapus dulu. Oke, sebelumnya mohon maaf tadi saya lupa menghapus. Selanjutnya yaitu menentukan nilai koefiensi KJ, di mana
Karena C5 ini urutan pertama, maka ini adalah 1. Karena setiap kriteria ditambahkan dengan 1. Nilai komparatif ditambah dengan 1. Jadi di sini 1. Sama dengan ditambah 1. Ini bisa ditarik ke bawah. Ini 1 sama dengan C2 atau urutan kedua ditambah dengan 1, tarik 1 sama dengan ditambah 1, enter, tarik 1 sama dengan 0,10 ditambah tambah 1. Nah, untuk hasil koefisiensi penyesuaiannya seperti ini. Selanjutnya yaitu menghitung bobot awal tiap pakar, di mana ini tetap 1 sama dengan 1 sama dengan kriteria awal dibagi dengan nilai KJ, enter, sama dengan dibagi KJ C4 sama urutan ketiga, sama dengan C4 dibagi C2 sama dengan C2 dibagi koefisien komparatif C3. 1 sama dengan 1 C2 dibagi C5 sama dengan C5 dibagi C1 sama dengan C1 dibagi C4 sama dengan C4 dibagi C3. Perhitungannya sama. Itu dibagi sama dengan C4 dibagi dengan C4 KJ sama dengan dibagi C1 dengan dibagi C3 KJ. 1 sama dengan 1 dibagi C4 KJ, C4 dibagi C1 KJ, C1 dibagi C3 KJ, C3 dibagi C2 KJ. Dapatlah nilainya seperti ini. Selanjutnya itu menentukan bobot akhir. Untuk memudahkan perhitungan rata-rata, di sini kita akan menyesuaikan pakar 1 dan sampai pakar 4 sesuai dengan kriteria yang urutan kriteria. Langsung aja, C1 sama dengan C2, C3, C4. Ini kenapa tidak sesuai dengan C5 kan urutan pertama, sedangkan kriteria ini adalah kriteria tetap. Sedangkan kriteria yang atas ini adalah urutan kriteria. Sama dengan C1, C2, C3, C4, maaf, ini enggak minus, sama dengan
C5-nya ada 1, C1-nya 1, C2-nya 1, C3-nya 0,9, C4 1, C5 1. Untuk bakar 4, C1-nya 0,9, C2 0,7, C3 0,9, C4 0,9, C5 1. Selanjutnya yaitu rata-rata. Di sini rata-rata sama dengan sum blok sum, setelah itu dibagi 4. 4 itu didapatkan dari total pakarnya atau total responden. Untuk mempercepat, tiga 4 itu 5. Kemudian total sama dengan sum. Untuk normalisasi bobotnya yaitu sama dengan rata-rata per kriteria dibagi dengan total rata-rata kriteria. Jangan lupa dikunci, enter. Setelah itu tarik. Untuk bobot akhir suara, C1-nya ada 0,2124, C2 0,1904, C3 0,1702, C4 0,1991, C5 0,2280. Sum totalnya harusnya 1. Nah, selanjutnya yaitu menghitung kopras. Di sini saya sudah memiliki 20 responden, di mana untuk C1 ini adalah nilai rata-rata. Untuk menyamakan agar skalanya satuannya seperti ini semua, di sini saya akan mengkonversi semua skalanya dengan dikali 20. Dengan rumus seperti ini, skala 1 dikali 20 sama dengan 20, dan skala 5 kali 20 itu sama dengan 100. Untuk akreditasi sendiri, di situ saya menggunakan akreditasi sesuai dengan alternatif yang saya ambil. Untuk teknik informatika, akreditasinya itu baik. Konversinya itu ada di 80, sistem informasi baik ada di 80, teknik sipil baik sekali ada di 85, teknik elektro baik di 80. Sedangkan jika akreditasinya unggul, di situ akan di situ untuk konversinya itu ada di 90. Tetapi untuk akreditasi sendiri di sini hanya ada akreditasi baik dan baik sekali, makanya konversinya itu ada di 80 dan 85. Untuk hasil konversi skala sendiri di sini saya sudah mengalihkan semuanya, jadi hasilnya seperti ini. Untuk contoh perhitungan di sini saya akan memberikan contoh satu responden dikarenakan
Sesuai dengan judul saya, yaitu penerapan metode suara kopras untuk rekomendasi pemilihan jurusan mahasiswa baru di Universitas Semarang, maka setiap responden akan memiliki rekomendasi jurusan masing-masing. Nah, untuk itu, saya hanya akan memberikan langkah-langkah satu responden, dikarenakan jika memberikan langkah-langkah secara keseluruhan dengan responden sebanyak 20 orang itu akan mengambil waktu lama. Sedangkan perhitungannya itu sama saja. Di sini saya akan memilih satu responden. Misalnya di sini saya membuat langkah-langkah responden mitra. Di sini saya mengambil mitra itu tidak ada tujuan khusus atau apapun, dikarenakan namanya pendek dan juga singkat, itu juga ada di urutan kedua, jadinya nggak pusing ngeliatinnya. Di sini saya udah membuat kolom sebelumnya. Untuk langkah pertama yaitu menentukan metrik keputusan. C1 itu ada 86. Nilainya 86. Nilai A1 dan A1 alternatifnya itu sama semua. Sedangkan untuk C2 di sini misalnya ini sama dengan 60 ditambah C5 dibagi 2, 60. Di sini saya akan menyalin aja. Ini berdasarkan tingkat minat setiap calon mahasiswa. Minat setiap alternatif atau setiap jurusannya. Ketiga, 20. Untuk C3 sendiri itu sum rata-rata dibagi 2. Nilainya juga sama semuanya. Maaf. 60, 60, 60. Untuk kos sendiri itu 100. Nilainya juga sama. Untuk akreditasi sendiri itu diambil dari hasil konversi ini. A1, A2, A4. Ini di total Nah, langkah selanjutnya itu matrik normalisasi. Matrik normalisasi yaitu hasil dari matrik keputusan ini dibagi dengan total matrik keputusan itu. Total setiap kriteria sama dengan 46 dibagi totalnya, jangan lupa dikunci. Untuk C2 sama dibagi dengan total kriteria, jangan lupa dikunci, enter. Sama dengan 60 dibagi total kriteria,
sama dengan 100 dibagi total kriteria, jangan lupa dikunci, sama dengan 80 dibagi total kriteria, lupa dikunci, setelah itu normalisasi terbobot. Untuk bobot ini diambil dari bobot suara tadi, yang ini. Ctrl C aja, Ctrl. Oke, untuk bobotnya itu seperti ini. Untuk normalisasi terbobot di sini sama dengan hasil dari matrik normalisasi dikali dengan bobot C1. C1 jangan lupa dikunci. Enter. C2 sama dikali dengan bobot C2 sama dengan C3 dikali bobot C3, maaf, enter. Sama dengan C4 dikali kriteria bobot keempat, enter. Untuk C5 dikali kriteria bobot yang kelima. Jangan lupa ditarik. Selanjutnya yaitu menghitung nilai maksimal dan minimal indeks. Untuk nilai maksimal sendiri di sini yaitu penjumlahan antara semua yang benefit, berarti sama dengan ditambah kecuali yang cost. Pastikan benar. Untuk ini ambil yang cost. Selanjutnya yaitu bobot relatif. Di sini kita akan menghitung satu persatu berdasarkan rumusnya. Oke, untuk bobot relatif yang pertama yaitu 1 dibagi sama dengan 1 dibagi ini. Enter. Ini di total sama dengan sum total sama dengan SI total Oke, selanjutnya yaitu sama dengan sama dengan min
sama dengan min dibagi total dari 1 dibagi SI tadi. Jangan lupa dikunci, enter. Hasilnya seperti ini. Maaf, kesalahan, harusnya dikali. Dikali hasilnya seperti ini. Selanjutnya yaitu total ininya, berarti sama dengan sum sama dengan dibagi dengan kebalik, dibagi salah sama dengan total dari nilai SI min ini, jangan lupa dikunci, dibagi dengan ini, enter. Selanjutnya yang terakhir yaitu sama dengan S plus 1, berarti ini ditambah dengan ini, enter. Jangan lupa ditarik. Dapatlah nilainya seperti ini. Untuk langkah yang terakhir yaitu menghitung utilitas kuantitatif, di mana ini sama dengan ini, di copy aja, Ctrl V, maaf. Setelah itu untuk total ini di sum, enter. Maaf, kayaknya ada yang salah. Maaf, sebelumnya seharusnya ini itu nilai max, sama dengan max enter. Untuk nilai maxnya ada di 0,25864127, berarti ada di A1, sama dengan dibagi dengan Qmax, jangan lupa dikunci, enter. Terus untuk rankingnya sendiri sama dengan rank bagi ada kesalahan. Oke, untuk rank sendiri yaitu menggunakan rumus rank titik 2 dibagi distance, enter.
Kok salah ya? Maaf. Oke, sebelumnya mohon maaf untuk rank sendiri, yaitu rank klik number, setelah itu di blok semua. Maaf, sama dengan rank number titik koma dikunci titik koma descending. Nah, kesimpulannya, untuk kesimpulan rekomendasi jurusan yang paling sesuai untuk responden mitra adalah jurusan dengan kode A1 atau teknik informatika. Di mana nilainya itu 0,258, nilai UI ada di 100%. Untuk perhitungan kopras keseluruhan sendiri, itu sebelumnya saya sudah menghitungnya di sini dengan total respondennya yaitu 20 orang. Matriks keputusan yang telah digabungkan, normalisasi matrik, normalisasi terbobot per responden, menghitung nilai maksimal dan indeks per responden, bobot relatif responden, menghitung nilai utilitas setiap responden, di mana nilai yang ditampilkan di sini yaitu nilai yang paling direkomendasikan. Di sini saya cuma menampilkan 5 responden, tetapi di sini saya sudah menghitung sebanyak 20 responden. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.